Halo teman-teman semua, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Tirianus Edward Seserai. Yang saya hormati Ibu Helen Risa Mau selaku dosen mata kuliah Manajemen Humas atau Hubungan Masyarakat dalam Pendidikan. Sini saya akan menjelaskan tentang tugas manajemen humas, yaitu mengenai pengertian manajemen humas, hubungan masyarakat dengan pendidikan, fungsi, tujuan, dan kepemimpinan humas dalam lembaga pendidikan, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ruang lingkup humas sekolah. Mulai yang pertama, yaitu pengertian manajemen humas. Humas adalah singkatan dari hubungan masyarakat, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan public relation. Humas adalah proses komunikasi strategis yang digunakan oleh suatu pihak, baik individu, perusahaan, atau organisasi, untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat. Manajemen humas merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh lembaga organisasi dalam membangun sebuah komunikasi yang efektif dengan masyarakat, sehingga dibutuhkan jalinan komunikasi yang insentif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga. Yang kedua, hubungan masyarakat dengan pendidikan. Menurut Abdullah Idi, masyarakat dan pendidikan menjelaskan bahwa sumbangan masyarakat terhadap pendidikan adalah sebagai tempat melakukan sosialisasi serta lembaga pendidikan. Beberapa peran ini dikemukakan sebagai berikut. Poin yang pertama, masyarakat sebagai tempat sosialisasi. Sosialisasi atau masyarakat merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki setiap orang. Para peserta didik belajar di sekolah. Masyarakat yang paling dekat adalah ibu dan bapaknya. Dalam sosialisasi tersebut diberikan pengetahuan tentang nilai-nilai budaya, tradisi adat istiadat, norma, ajaran atau peraturan perundang-undang, dan lainnya yang di masyarakat, sehingga pada saat berinteraksi dan berkomunikasi dalam sosialisasinya, misalnya ketika bertemu mengucapkan salam, tegur, sapa, memberikan salam, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan menghargai orang sebayanya. Mendatangi undangan jika diundang, menjenguk, dan mendoakannya yang jika sakit, ikut bergembira jika orang lain mendapatkan keberuntungan, simpati dan empati. Kepada teman yang terkena musibah, mengingatkan atau menjegal orang lain yang akan berbuat sesuatu mengganggu kehidupan masyarakat dengan cara yang bijaksana. Poin B, masyarakat sebagai kontrak sosial. Masyarakat adalah sekumpulan dari sejumlah orang yang tinggal di suatu daerah atau wilayah yang memiliki komitmen, cita-cita, dan tujuan yang sama serta terikat pada atau tunduk pada nilai agama dalam hubungannya dengan pendidikan. Maka masyarakat memiliki peran ikut mengawasi, memantau, dan mencegah para pelajar dari kemungkinan melakukan berbagai perbuatan yang merugikan masyarakat. Ketiga, fungsi, tujuan, dan kepemimpinan humas dalam lembaga pendidikan. Poin pertama, fungsi.
Fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat tidak jauh beda dengan fungsi hubungan masyarakat secara umum, yaitu menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi, bagaimana membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya untuk mencegah terjadinya rintangan psikologis baik yang ditimbulkan dari pihak organisasi maupun dari pihak publiknya. Dikaitkan dengan fungsi humas dan manajemen humas, maka dalam operasionalnya sebagai berikut. Poin A, fungsi humas adalah melaksanakan riset, planning, coordinating, administration, production, committee, partition, dan advisory. Poin B, aktivitas humas adalah pencarian fakta atau permasalahan, perencanaan, komunikasi, evaluasi. Fungsi humas lainnya mengembangkan pengertian masyarakat tentang aspek pelaksanaan program pendidikan di sekolah. 2. Dapat menetapkan bagaimana harapan masyarakat terhadap sekolah dan harapan-harapan mengenai tujuan pendidikan di sekolah. Yang ketiga, untuk memperoleh bantuan secukupnya dari masyarakat kepada sekolah, baik finansial, materi maupun moral. Yang keempat, menimbulkan rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap kualitas pendidikan. Yang kelima, mengikut sertakan masyarakat serta kooperatif dalam usaha memecahkan persoalan pendidikan dan meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Yang keenam, memperoleh pokok tujuan serta peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. Ketujuh, menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Humas juga mempunyai fungsi timbal balik keluar dan ke dalam. Keluar artinya harus mengusahakan timbulnya sikap dan gambaran atau image masyarakat yang positif terhadap tindakan dan kebijakan organisasi atau lembaganya. Ke dalam artinya ia berusaha mengenali, mengidentifikasi hal-hal yang tidak menimbulkan sikap dan gambaran yang negatif dalam masyarakat sebelum sesuatu tindakan atau kebijakan dilakukan. Dan juga humas memiliki fungsi pokok. Fungsi pokok adalah mengatur informasi internal dan eksternal dengan memberikan penjelasan seluas mungkin kepada publik mengenai kebijakan, program, serta tindakan-tindakan lembaga atau organisasi agar dapat diketahui dan dipahami, sehingga memperoleh public support dan public acceptance. Poin yang ketiga, tujuan dalam lembaga pendidikan. Tujuan humas adalah terpelihara dan terbentuknya saling pengertian atau aspek kognisi, menjaga dan membentuk saling percaya, aspek efektif, memelihara dan menciptakan kerjasama, aspek psikomotoris. Dengan adanya hubungan masyarakat, diharapkan saling pengertian, akibatnya memunculkan sikap kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pihak sekolah untuk mengulangi masalah-masalah pendidikan yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Sehingga lebih konkret lagi, tujuan diselenggarakannya hubungan masyarakat dengan hubungan sekolah adalah yang pertama, mencegah kesalahpahaman. Yang kedua, mendapatkan hubungan dan bantuan moral maupun finansial yang diperlukan bagi penyumbang sekolah. Yang ketiga, menjalin kerjasama dalam pembuatan kebijaksanaan baru. Poin ketiga, kepemimpinan dalam lembaga pendidikan.
Pemimpin pendidikan dalam hal ini adalah kepala sekolah, bertugas sebagai perencana, administrator, pemimpin, dan pengendali. Kepala sekolah adalah pemimpin tertinggi operasional sebuah sekolah, sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan sekolah, semua personel sekolah berada di bawah pimpinan seorang kepala sekolah. Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mampu mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Poin yang keempat, ruang lingkup humas sekolah. Adapun ruang lingkup humas dalam sekolah, organisasi atau lembaga antara lain. Poin A, membina hubungan keluar. Poin B, membina hubungan ke dalam. Membina hubungan keluar atau publik eksternal. Yang dimaksud dengan eksternal adalah publik umum atau masyarakat. Ini merupakan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan keseimbangan dalam ruang menciptakan dan memelihara citra sekolah dan saling pengertian antara sekolah atau lembaga pendidikan dengan segenap elemen yang berada di luar lingkungan sekolah dengan mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang diwakilinya. Tugas humas sekolah, alat komunikasi eksternal antara lain memfasilitasi kegiatan komite sekolah, menjalin komunikasi dengan para orang tua siswa, menjalin hubungan dengan sekolah lain, memperluas hubungan dengan sekolah lain dalam rangka mempererat kerjasama sekolah. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan instansi atau lembaga lain terkait dengan pendidikan. Yang kedua, yang dimaksud dengan publik internal adalah publik yang menjadi bagian dari unit atau badan pengusaha atau organisasi itu sendiri. Tujuan hubungan masyarakat ke dalam ialah pada hakikatnya untuk meningkatkan kegairahan bekerja para guru, tenaga akademik, pegawai, lembaga, atau instansi yang bersangkutan secara garis besar. Dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Memelihara hubungan khusus antara manajemen dengan guru dalam kepegawaian secara formal, misalnya mengenai penempatan, pemindahan, kenaikan pangkat, pemberhentian, pensiun, dan sebagainya. Poin yang kedua, memelihara hubungan khusus antara warga dalam sekolah secara informal sebagai manusia, pergaulan antara manusia, bukan sebagai hubungan manusia secara formal. Sekian dan terima kasih.